Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan. Yang udah subscribe makasih, yang belum subscribe dong. Ini saya ngingetin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salati wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Di tengah rintik hujan, suasana pun sejuk, menjadi tantangan dan godaan kita untuk bisakah melangkah di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dimampukan oleh Allah untuk hadir. Alhamdulillah. Ya. Saat musim panas pengen hujan, saat hujan pengen panas. Kagak ada puasnya manusia, ada aja alasan, ya. Tapi alhamdulillah masih bisa bertahan untuk bisa hadir ke majlis yang mulia ini. Alhamdulillah. Dan jamaahnya luar biasa ini sampai keluar, ubinnya di luar. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Alkisah diceritakan ada pemilihan kepala negara. Pemilihan kepala negara menjabat 5 tahun masa periode kepemimpinannya. Setelah 5 tahun dibuang ke sebuah pulau. Di pulau tersebut hutan belantara, banyak binatang-binatang buas, dan pastinya mati. Yang kembali hanya namanya saja. Siapapun yang memimpin negeri tersebut setelah 5 tahun dilempar ke pulau yang penuh dengan hutan dan binatang-binatang buas lalu mati. Tapi yang namanya manusia tetaplah ingin mendapatkan nikmat dan kekuasaan, rakus tamak. Mencalonkan diri seorang bapak dan memimpin negeri tersebut 5 tahun memimpin negeri. Mumpung menjadi pemimpin, dia pesta pora. Tahun pertama, tahun kedua dia mengumpulkan hartanya sebanyak-banyaknya. Tahun ketiga, tahun keempat dia foya-foya dengan judi, perempuan, zina, mabuk-mabukan dan sebagainya. Kemudian dia tambah lagi harta bendanya. Kemudian dia pun melakukan hal yang tidak baik kepada masyarakatnya. Yang penting dia adalah seorang penguasa, ya, dan glamor dalam kehidupannya. Setelah 5 tahun selesai dilemparkan ke sebuah pulau, ya, lalu kemudian tidak ada lagi beritanya, alias mati. Begitu pula halnya pemimpin yang kedua yang melanjutkannya, sama. Apa yang dilakukan pemimpin pertama dilakukan pemimpin yang kedua. Aji mumpung 5 tahun dia menguruk kekayaan yang ada di negerinya, memperkaya diri, hidup dengan kemewahan, glamor pesta pora, dengan judi, dengan minuman dan wanita. 5 tahun Pak, habis kepemimpinannya,
dengan kenikmatan yang hebat, lalu kemudian dilemparkan ke pulau tersebut, lalu tidak terdengar lagi namanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka muncullah pemimpin yang ketiga. Pemimpin yang ketiga melakukan hal yang berbeda. Saat ia memimpin, ia tidak sibuk memperkaya diri, ia tidak sibuk dengan glamor pesta pora, judi, main perempuan, mabuk-mabukan. Tapi ia fokus untuk pulau tersebut. Pulau itu pun dirapikan hutannya, tidak semuanya dibabat. Ya, direhabilitasi, diperbaiki, Pak. Infrastruktur pun diperbagus. Kemudian harta-harta yang dimilikinya pun diletakkan di pulau tersebut. Apa yang beliau lakukan lagi? Membuat infrastruktur yang bagus. Tapi sebelumnya hewan-hewan buas ditangkap-tangkap lalu dikerangkeng di sebuah kebun. Di sana pun ada kebun binatang yang luas. Amanlah pulau tersebut. 5 tahun pemimpin yang ketiga ini melakukan hal yang unik. Begitu ya. Merapikan, menata, membuat infrastruktur, merelokasi binatang-binatang buas ditempatkan pada tempatnya, kemudian harta-harta kekayaan yang dia dapatkan menjadi pemimpin ditempatkan di pulau tersebut. Selesai 5 tahun menjabat sebagai pemimpin, dilemparkan di pulau itu. Apa yang terjadi? Nikmat. Betul ya? Punya istana, punya infrastruktur, punya kebun, punya taman, punya harta yang banyak. Pulau itu adalah pulau akhirat. Pulau itu adalah pulau akhirat. Sesungguhnya kehidupan kita ya seperti kehidupan yang sementara di dunia. Memang sementara di dunia. Kita tidak pesta pora, bermegah-megahan, menikmati dunia dengan kemewahan, tapi dalam rangka mengumpulkan bekal-bekal untuk pulau akhirat kita. Ya, ketika kita meninggal dunia, dihidupkan kembali di akhirat, akhiratnya sudah ada kebun-kebun yang indah, taman-taman yang memikat mempesona, banyak nikmat-nikmat yang tiada terkira. Mengapa? Karena kita menabung amal saleh di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, dalam kesulitan hidup, ya, dalam ujian-ujian hidup, bersabarlah. Dalam jenak-jenak kehidupan tetaplah istiqomah dalam taat kepada Allah dengan sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya. Terlebih saat ini adalah pertengahan bulan Rajab. Amal-amal saleh dilipat gandakan. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum. Ada 4 bulan yang mulia dari 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, dan ada 4 bulan yang mulia. Sebutkan Bu bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sebutin aja semuanya Bu, ya. Nah, 3 bulan berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berurutan. 1 menyendiri Rajab. Ulama sepakat beramal saleh di 4 bulan mulia ini Allah lipat gandakan pahalanya. Berarti Bapak Ibu langkah kakinya tadi 1 kali langkah, 1 kali guguran dosa, 1 kali langkah, 1 kali terangkat derajat kemuliaan, masuk bulan Rajab lipat ganda pahala. Ya, yang naik motor tetap diukur, dihitung dengan langkah kakinya. Muncul pertanyaan, gimana kalau nebeng? Insya Allah tetap dihitung juga. Ini wajah-wajah yang nebeng nih kelihatan ini, ya. Insya Allah dapat pahala, insya Allah, insya Allah. Duduk kita berpahala, salat kita, tilawah kita lipat ganda pahala. Mengapa? Bulan Rajab. Kemarin baru pulang dari umroh, tawaf, masya Allah, menyemut, bergerak nggak bisa langkahnya,
luas. Mengapa? Rupanya bulan Rajab. Oh, Masya Allah, bulan Rajab. Masuk bulan Rajab, hari Jumat luar biasa, tambah padat, Bu. Maka dibuka shaf tingkat yang kedua untuk tawaf, lebih jauh lagi. Itu pun padat juga. Kenapa? Meraih pahala berlipat ganda. Ya, maka ayo berlomba-lomba dalam amal soleh, terlebih ini bulan Rajab. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memetik. Sekali lagi, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memetik. Artinya apa? Bagaimana Ramadan kita akan semangat dan lebih semangat lagi memetik amal soleh, sedangkan Rajab dan Sya'bannya kita lemah dalam amal solehnya. Ya, tilawah kita hanya sehari 2 hari 1 juz, besoknya insaf, nggak baca Quran lagi. Lihat Ramadan, minggu pertama, pekan pertama full masjid, jalanan tutup, got tutup, takut bocah kejebur, betul? Di portal forbidden, kenapa? Dipakai untuk sholat taraweh. Lihat terakhir Ramadan, sisa berapa, Pak? Sisa 2 soft imam dengan soft makmum. Kalau masjid perumahan 2 hari menjelang lebaran segitiga, tinggal 3 orang, marbot, muazin, aki-aki, udah itu. Yang lainnya kemana itu? Iya, Masya Allah. Mengapa? Karena nggak bisa bertahan dalam kebaikan. Sebelum Ramadan kita lemah dalam melakukan amal soleh, maka saat Ramadan berat melakukan amal soleh tersebut. Karena itu ayo kita semangatkan amal soleh, terlebih ibadah, adab, akhlak kudu ditingkatkan. Kita membuka hadis tentang akhlak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurna-sempurnanya orang yang beriman itu adalah yang akhlaknya baik. Yang akhlaknya baik. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Nabi mengatakan sebaik-baik akhlak, ya, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Linisaihim. Hadis rawahu Tirmizi wa ghairu. Di kesempatan berbahagia ini kita akan mengupas ibu bapak yang dari Allah, materi akhlak terhadap istri atau memuliakan istri. Ya, ini kayaknya informasinya sudah menyebar, makanya bapak-bapak jarang datang ini. Ya, kena dah gitu ya. Ya, tapi nggak datang bukan karena takut dengan materi ini, mungkin sedang rapi-rapi di rumah, banyak yang bocor. Atau tidak datang bapak-bapak di sini mungkin sedang sholat duha di rumah, sedang tilawah, begitu ya. Baik sangka kita kepada para bapak nih, kaum Adam. Pokok bahasannya akhlak yang baik adalah bagian dari iman, keutamaan yang baik bagi seorang istri dan kedudukan istri dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari penjelasan hadis, akhlak bentuk jamak dari khuluqun, tabiat manusia yang baik maupun yang buruk. Ada akhlak zamimah, ada akhlak hasanah. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani memasukkan akhlak yang baik ini dalam cabang keimanan yang ke-57. Beliau mengatakan akhlak yang baik, sebagaimana ulama mengumpulkan tanda-tanda akhlak yang baik tersebut. Apa itu? Besar rasa malunya, jarang menyakiti orang lain, banyak berbuat kebaikan, jujur lisannya, sedikit bicaranya, banyak beramal, sedikit kesalahannya, sedikit kesia-siaannya, ya, berbuat kebajikan dan gemar silaturahmi, tenang dan penyabar, pandai bersyukur dan ridho, santun dan lembut, menjaga kehormatan diri dan penyayang, tidak suka melaknat dan mencela, tidak suka mengadu domba dan tidak suka menggunjing,
tidak tergesa-gesa dan tidak berdendam, tidak kikir dan tidak dengki, murah senyum dan bermuka manis, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, dan juga marahnya karena Allah. Dalam kitab Qami'ut Tughyan halaman 36. Ini ringkasnya seperti itu. Ada lagi pendapat yang mengatakan akhlak dengan adab berbeda. Akhlak dengan adab berbeda. Bapak Ibu kalau ngedengar adab biasanya pikiran kita ke orang-orang Jepang. Orang Jepang kalau sudah minum air gelasan seperti ini, air botol seperti ini. 2010 kami ke Jepang, Ibu, seorang nenek keluar dari minimarket, berdiri minum dengan air tersebut, lalu botolnya dia berjalan 100 meter, ada tong sampah, dia letakkan, dimasukkan ke tong sampah, padahal dia menggunakan keranjang. Kita berpikir kenapa tidak diletakkan di keranjang itu sisa botolnya. Mengapa? Sampah itu mindsetnya tempatnya ada, gitu ya, tempatnya ada. Masya Allah, itulah adab. Adab dalam antri, adab berbuat baik pada tetangga. Kami tinggal di pemukiman orang-orang Jepang, sepi, Ibu. Nggak ada ibu-ibu yang ngobrol sore hari, saya menyuapin anak, apalagi anak laki-laki, sampai muter 2 RT, Masya Allah tuh, karena anaknya gesit, Bu. Nggak ada yang ngerumpi, nggak ada yang teriak-teriak. Kenapa? Menjaga kehormatan tetangga. Adabnya seperti itu, betul ya? Itu adab, sama orang tua memuliakan adab. Maka ada buku Adabul Mufrad, Adabul Mufrad, adab-adab pergaulan kepada orang tua, kepada abang, kepada adik, kepada saudara, kepada kerabat, dijelaskan lengkap Adabul Mufrad. Itu Masya Allah. Jadi adab itu perilaku baik secara sosial yang dibentuk sejak dini, itu adab. Sedangkan akhlak, Bapak Ibu, akhlak itu adalah perilaku baik, pancaran hasil daripada ibadah. Hasil daripada ibadah. Ini pendapat yang lainnya. Apa contohnya? Salat. Salat itu kalau salatnya baik maka akan melahirkan akhlak. Apa dalilnya? Surat Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Salat yang ditegakkan dengan baik, dilaksanakan dengan khusyuk, maka akan membentuk apa yang terbentuk? Tanha anil fahsya, terhindar dirinya dari fahsya. Apa tuh fahsya? Fahsya itu adalah keburukan dari perut ke bawah, dari perut ke bawah. Fahisha, selingkuh, zina, langkah kaki ke tempat maksiat, itu namanya fahisha. Maka orang-orang yang selingkuh, berzina, bermasalah dalam sholatnya. Begitu pula halnya mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Mungkar itu adalah keburukan dari perut ke atas. Memakan harta haram, lisan kotor, berbohong, berdusta, menyakiti orang lain, mata melihat yang haram, tangan mengambil hak milik orang lain. Kemaksiatan dari perut ke atas sebutannya adalah mungkar. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang betul-betul terjaga lisan, terjaga perut dari harta haram, berarti ia telah menjaga sholatnya dengan baik. Karena itu seorang wanita datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna jarati shaimatun bin nahar wa qaimatun bil lail." Wahai Nabi, saya punya tetangga luar biasa, siangnya puasa, malamnya tahajud, dan beliau adalah orang yang menjaga itu, hebat. Tapi wahai Nabi, lisannya ketus dengan tetangganya. Lakin tu'zi jaraha bilisaniha. Mulutnya rame, membuka aib orang lain, bergunjing
ghibah. Bagaimana pendapat engkau wahai Nabi? Jawaban Nabi singkat padat. 2 kata Nabi menyebutkan. La khaira fiha innaha finnar. Itu wanita enggak ada baik-baiknya. Dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, sholat malamnya enggak tertinggal, puasanya enggak pernah putus. Tapi Nabi mengatakan itu perempuan enggak ada baik-baiknya dan dia di neraka. Apa artinya? Sholatnya tidak membentuk akhlak. Sholatnya enggak beres. Enggak beres dari wudunya, enggak sempurna. Kekhusyuannya tidak muncul. Maka tidak membentuk akhlak. Kalau kita sholat dengan baik, merenungkan ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, yang terucap kita renungkan. Rabbighfirli warhamni wajburni. Yang kita hafal artinya Rabbighfirli, ampuni aku. Warzuqni, apa artinya? Rezekikan aku. Wajburni, jeburin aku. Kan gak mungkin jeburin. Wajburni, tutuplah aib-aibku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Wahdini, berikan petunjuk dalam hidupku. Petunjuk Bapak Ibu. Rumah kita mati lampu, 1 RT mati lampu, capek kita. Mau mandi susah karena pakai sanyo. Betul ya? AC mati, sudah kadang ditutup semuanya tuh. Gerah dibuka, nyamuk banyak. Nyari sesuatu dalam keadaan gelap, repot. Ini luar biasa. Kegelapan, gelap gulita. Hidayah itu adalah cahaya. Kalau di rumah kita ada cahaya dan cahaya terang benderang, gampang melihat sesuatu. Hidup kita kalau dibimbing oleh Allah akan mudah. Hidup kita dibimbing oleh Allah akan terarahkan. Insya Allah. Insya Allah. Ini perbedaan adab dengan akhlak. Kalau adab kebiasaan baik secara sosial, ya, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan orang tua, dengan mertua. Tapi kalau akhlak adalah pancaran-pancaran kebaikan hasil daripada ibadah. Salat contohnya, puasa sabar, betul? Akhlak sabar muncul. Puasa akhlak kontrol diri. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa, Pak. Ya. Lihat bocah kalau udah puasa Ramadan siang hari, Masya Allah, sering buka kulkas. Betul Pak? Sering buka kulkas. Kita dulu begitu. Buka kulkas, botol kita pegang-pegang, lewat mulut, set gitu tuh. Pernah begitu? Ya. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah karena soleh banget, luar biasa ini. Iya. Atau mandi pakai gayung, set, netes air. Gitu tuh. Kita sudah dewasa nggak melakukan itu. Mengapa? Nggak nyaman. Karena membatalkan puasa adalah minum. Muncul akhlak puasa, apa itu? Akhlak puasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa diawasi oleh Allah, maaf sulit untuk maksiat. Mencuri, korupsi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari Ramadan puasa, wudu sebelum sholat. Kumur-kumur berapa kali Bu? 3 kali. Coba kalau kumur-kumur sekali, kumur-kumur 3 kali dibuang 1, yang 2 kemana itu? Ini kira-kira teman kanan kiri, maaf, teman kanan kiri tahu nggak kalau kita nelen? Nggak ada yang tahu. Tapi mengapa Anda tidak lakukan? Merasa berdosa, diawasi oleh Allah. Itulah akhlak sabar. Akhlak merasakan diawasi oleh Allah. Ini yang luar biasa. Maka akhlak itu, pendapat yang lainnya adalah perilaku kebaikan, pancaran yang muncul dari ibadah. Belum lagi akhlak haji, kebersamaan, betul ya? Tidak egois, subhanallah. Akhlak dan adab dipadu menjadi indah. Maka Bapak Ibu mohon izin, Rasul kita memiliki nama yang bukan asal-asalan nama itu.
Kalau ada orang yang berbuat baik secara sosial, sering silaturahmi, menjenguk orang sakit, berbagi, itu bahasa Arabnya mahmudun. Apa Pak? Mahmudun, dia terpuji dalam konteks sosial bermasyarakat. Huwa mahmudun fil ata, dia orang yang terpuji dalam memberi, dermawan, menyantuni fakir miskin. Namanya mahmudun. Kebaikan secara sosial mahmudun. Tapi kalau kebaikan secara kepada Allah, betul ya? Masya Allah, sholatnya bagus, zikirnya bagus, puasanya hebat, tilawahnya mantep, itu sebutannya Ahmadun. Terpuji Ahmad. Terpuji dalam hal sifat-sifat ibadah namanya Ahmad. Terpuji dalam pergaulan interaksi sosial namanya Mahmud. Rasul kita terpuji bukan hanya dalam hal ibadah, tapi dalam hal sosial juga, bermasyarakat, menyantuni fakir miskin, lembah lembut kepada kerabat sahabat, dilempari kotoran unta dimaafkan, didatangi dengan makanan. Mahmudun, terpuji dalam sosial, terpuji dalam ibadah, bergabung Mahmud dengan Ahmad menjadi Muhammadun. Luar biasa. Penamaan kata Muhammad itu enggak asal-asalan. Ulama mengatakan Muhammad itu adalah kumpulan dari Mahmudun yang banyak, dan Ahmadu dikumpul menjadi satu Muhammadun. Maka Rasul kita terpuji dalam interaksi sosial dan terpuji dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk terpuji dalam memuliakan istrinya. Ya. Hadis ini menjawab pertanyaan salah seorang sahabat tentang siapakah yang paling mulia di kalangan orang mukmin. Maka beliau bersabda, mukmin yang baik adalah yang paling baik akhlaknya. Akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang sempurna imannya adalah yang baik perilakunya. Yang baik perilakunya. Lanjut berikutnya, beberapa bentuk kebaikan yang lain terhadap istri selain yang disebutkan dengan bentuk yang sempurna, berbuat baik kepada istri adalah hal yang terpuji, kepada yang lainnya pun terpuji. Tapi bahasan kita saat ini adalah berbuat baik kepada istri. Yang pertama, seorang suami tidak suka memberatkan istrinya. Apa yang bisa suami lakukan, maka sebaiknya dia melakukannya sendiri. Nih, ya. Hadisnya adalah beliau Nabi menjahit bajunya, menambal sendalnya, mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh para lelaki di rumahnya selagi dia bisa melakukan yakshifun na'lah. Ini hadis Anas bin Malik sebagai maula Rasulullah. Apa tuh maula? Pembantu Rasul. Walaupun Nabi tidak mau menjadikan sahabatnya sebagai pembantu, tapi mereka para sahabat mengabdikan dirinya kepada Nabi. Ya, Malik sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin mengalah berkah, anak saya pengen ngalah berkah ilmu dengan engkau, ingin melihat kehidupan engkau 100% di dalam rumahmu. Bolehkah anakku mengabdikan kepada engkau wahai Rasul? Nama sahabat itu adalah Malik. Kata Nabi, silahkan kutitipkan anak ini kepada engkau, namanya Anas. Maka sebutannya adalah Anas bin Malik. Dia adalah seorang sahabat Nabi, sejak kecil mengabdikan diri kepada Nabi. Maka Anas bin Malik mengatakan, selama 15 tahun saya mengabdi kepada Nabi, aku tidak pernah mendengar Nabi berteriak kepada istrinya, mengangkat suara keras di hadapan istrinya. Bahkan kepadaku ia mengatakan, ayu khidmah, wahai Anas bin Malik, apa yang saya bisa lakukan untukmu? Padahal Anas bin Malik ingin mengabdi kepada Nabi, tapi Nabi mengatakan, apa yang bisa aku bantu kepada engkau? Subhanallah, luar biasa.
akhlak seorang majikan tanda kutip kepada bawahannya, tapi Nabi tidak merasakan dia adalah pembantu. Namun Anas bin Malik ingin mengabdikan dirinya. Orang-orang tua dulu begitu, Pak. Ingin ngalah berkah ilmu, meletakkan anaknya di orang soleh. Iya, karena sudah keduluan Anas bin Malik, ya, menjadi pembantu, mengabdi kepada Rasulullah SAW, maka Abbas radhiyallahu an, paman Rasulullah, pengen juga anaknya seperti Anas bin Malik, cuma sudah keduluan. Maka Abbas paman Rasulullah membawa sang anak menghadap Rasul. Wahai Rasul, kalau engkau belajar, kalau engkau mengajar, tolong bawa anak ini. Tolong wahai Nabi, doakannya anak ini. Dipegang dadanya oleh Nabi, maka didoakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, lapangkan hatinya dengan ilmu agama dan bukakanlah hati dengan agama, dengan ilmu yang luas. Kemana-mana anaknya Abbas ini bersama Rasul mengaji, mengajar. Dia adalah Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas berkat doa Nabi adalah sahabat yang memiliki ilmu yang sangat luas. Ini pentingnya orang tua, ibu bapak mendoakan anaknya. Kalau anak sekolah, pegang palanya, cium keningnya. Apalagi kalau anak pesantren, pegang dadanya, peluk, sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Banyak doa kepadanya. Beda rasanya. Betul ya? Ya, ajarkan anak kita doa-doa seperti itu. Titip minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab enggak mau kalah, Bu. Anas bin Malik mengabdikan dirinya kepada Nabi. Abdullah bin Abbas, kemana Nabi belajar, mengajar, maka Abdullah bin Abbas ada di situ. Umar bin Khattab mengatakan kepada anaknya, nak, rumah kita berhadapan dengan rumah Rasul, tapi aku akan buatkan kamar khusus untukmu, di mana jendela dan pintu kamarnya berhadapan dengan rumah Rasulullah SAW, khusus untukmu. Maka lihatlah bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi bersikap, tindak tanduknya setiap hari, jangan terlewatkan. Nah, dia adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Geliat para sahabat untuk mencari berkah lewat Rasulullah itu dengan cara mencari ilmunya, mengabdikan diri kepada Nabi dan melihat perilaku kehidupan Rasulullah SAW. Maka didapati dalam sebuah sirah, sahabat yang paling persis mengetahui bagaimana jalannya Nabi, bagaimana duduknya Nabi, bagaimana nyendernya Nabi. Ini nyendernya ada yang seperti Nabi nggak kira-kira nih? Iya. Masya Allah, itu yang paling tahu Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafatnya Rasul, setelah wafatnya Rasul, itu Abdullah bin Umar punya kebiasaan sebelum sholat melepaskan kancing atasnya, Pak. Temannya mengatakan, ra'aitu kataftahu zirra qabla salati. Ana sering lihat ente sebelum sholat kok lepasin kancing atas, kenapa sih? Beliau mengatakan, Abdullah bin Umar, saya pernah melihat Rasul sebelum sholat dia lepas kancing atasnya. Rasul melepas kancing atas saat itu gegerahan. Karena ingin tabarukan bi Rasulillah, mencari berkah lewat Rasulullah kehidupannya, maka sekecil apapun dicontoh Bapak Ibu. Tuh. Maka ayo contoh pribadi Nabi, qobliyah ba'diyahnya, tahajudnya, duhanya, betul ya? Pola hidupnya, nih mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita ini terkadang salah dalam konsep hidup. Nabi itu tidak begadang, Pak. Selepas Isya kalau bisa tidur langsung, kecuali 3 hal. Ya, belajar, mengajar, atau ada tamu. Selepas itu beliau istirahat. Nanti bangunnya jam 1:30 atau jam 1. Karena tidur yang efektif, yang sehat itu di antara jam 10:30 sampai jam 1 itu waktu yang bagus untuk rehatnya tubuh. Maka maaf, dokter mengatakan kalau sudah lewat jam 1 dia begadang, maka akan
terkena penyakit liver. Ya, sunnatul haya, sunnah kehidupan itu kita diberikan. Ya, wa ja'alal lail libasan lil anam. Allah jadikan malam itu untuk istirahatnya kita. Tapi rupanya suami ibu lembur sampai jam 2. Kalau pulang sore jam 4 dibilang tumben, kesel tuh. Suami, tumben pak. Masya Allah. Aisyah radhiyallahu anha, setelah wafatnya Nabi, Aisyah radhiyallahu anha mendengar celoteh teriakan anak-anak muda bermain, remaja bermain. Siapa itu? Abdullah bin Zubair bin Awam, keponakannya Aisyah, anak dari Asma. Asma itu adalah adiknya Aisyah, punya anak Abdullah bin Zubair bin Awam. Sedang bercanda riang di samping rumahnya jam 8, jam 9 malam. Aisyah berteriak, "Ya Abdullah bin Zubair, ma sana'a hadza Rasulullah." Wahai Abdullah bin Zubair, Rasul enggak pernah begini sayang. Ayo pulang istirahat. Malamun nanti untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Pak. Tapi kehidupan kita pada Isya, Masya Allah, terkadang kehidupan yang sia-sia. Ngobrol, main dan sebagainya. Sampai tahajud pun kita tinggalkan. Sampai subuh pun terlewatkan. Dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali beberapa bentuk kebaikan terhadap istri. Seorang suami tidak suka memberatkan istrinya, maka jangan beratkan istri, Pak. Bisa dilakukan oleh suami, lakukanlah. Gitu ya. Dan yang kedua, bersikap romantis, tidak bersikap dingin dan keras. Nabi SAW ya bersandar di pangkuan istrinya Sayyidah Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersandar di pangkuanku ketika aku sedang dalam keadaan haid. Kemudian beliau membacakan Quran. Ini romantisnya Rasul. Maka Bapak Ibu, kalau Anda ingin mendapatkan kisah-kisah tentang Rasulullah, hadisnya lewat Aisyah. Khadijah tidak meriwayatkan hadis. Kenapa? Musim beratnya dakwah. Fokus Khadijah itu memuliakan, berkorban untuk Rasulullah, harta, jiwa, raga, benda, semuanya untuk Rasulullah. Luar biasa. Tapi Aisyah, hadis-hadisnya adalah tentang haid, tentang rumah tangga. Rasul pulang malam, Aisyah menyiapkan air hangat. Kata Aisyah, minumlah engkau. Kata Rasul, engkau duluan yang minum karena engkau menantiku. Ya, maka Aisyah meminumnya, sisa setengah, Nabi mengambilnya, dan Nabi mengambil gelas tersebut, dan Nabi meletakkan bibirnya pas di tempat di mana bibir Aisyah minum di tempat tersebut. So sweet, Pak. Betul ya? Hati Aisyah celeput gitu. Ya. Nanti ibu bisa cobalah di rumah. Buat teh manis pakai pemerah bibir, uyup, tahu uyup, Pak? Wa ma adraka ma uyup, tahu uyup ya? Seruput gitu, sisa setengah kasih suami. Apa kata suami? Ganti. Songong banget. Ya, suami nggak ada romantis pisan ini, Masya Allah. Ya. Suami jutek, ya Allah, suami jealous gitu. Dipegang tangan, apaan sih pegang-pegang sekali kan? Nggak bakal hilang gua. Bukan nggak bakal hilang, romantis, Pak. Ya, maka saya sering, Pak, kalau jalan berdua istri itu pegang tangan. Alhamdulillah. Apalagi di mall nggak bakal saya lepas tangannya. Kenapa? Kalau lepas belanjanya banyak. Pegang terus keras-keras ya. Baik jamaah yang dari Allah, nih Pak, di antara akhlak suami kepada istri romantis. Ya, Bapak punten jangan pelit memuji istri. Ya. Nih kita sering mengatakan kepada teman, kerabat, sahabat, kalau dikasih sesuatu hadiah, diambilkan air, kita ucapkan, makasih ya, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Itu kepada teman, sahabat, kerabat, itu gampang banget mengucapkan itu, nggak salah. Tapi kenapa sama istri nggak ucapkan begitu?
Istri dan anak-anak mengambilkan air hangat, memberikan teh manis, ucapkan jazakillah khairan mama, ya barakallahu fiik beb, gitu ya, bebe pedas, bebe rica-rica, ini masya Allah nggak apa-apalah ya. Dan punten jamaah yang terlalu khusus para bapak termasuk saya pribadi, kalau istri sudah mengatakan ayah pulang ya, mama udah masak, jangan sampai makanannya tidak dimakan Pak. Kenapa? Dia menyiapkan menu 3 hari sebelumnya, betul nggak Bu? Mikirin menunya apa terus begitu, masya Allah tuh. Kadang nanya dulu, ayah mau soto atau mau pecel, mau opor atau mau rendang, masya Allah. Semuanya nggak ada, nasi goreng terakhir. Nah ngapain nawarin, betul tidak? Kan begitu mak-mak, nggak pernah salah Pak. Kita protes diomelin, nggak protes nggak makan kesel dia. Itulah, ini bukan pengalaman, curhat namanya Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmat Allah, jangan pernah tidak makan masakan istri, karena bersiap-siapnya istri masak itu adalah perjuangan yang sangat hebat. Betul Bu? Semangat banget ini urusannya. Lalu berikutnya, bagaimana akhlak suami kepada istri? Seorang suami tidak boleh memukul istrinya ketika melakukannya nusyuz, kecuali darurat. Ya, kecuali darurat. Wa in khiftum nusyuzahunna fa'idhuhunna. Kalau istri nusyuz, Pak, apa tuh nusyuz? Istri durhaka kepada suami, istri melawan suami. Ya, kita nggak ngerti apa nih masalahnya. Rupanya istri punya simpenan. Ya, rupanya istri punya teman dulu dan nyambung lagi mantan. Wa ma adraka ma mantan. Betul tidak? Nyambung lagi dengan mantannya. Oh, pantes dingin dengan suaminya. Bapak berhak, ya, tidak boleh memukulnya langsung. Kata Allah, wa in khiftum nusyuzahunna fa'idhuhunna. Ayo nasihati dulu baik-baik, ngobrol baik-baik. Ada apa mama? Ada apa bu? Kenapa seperti ini? Gitu. Tidak mempan dengan nasihat, apalagi pisah ranjang, tinggalkan ranjangnya. Bapak di ruang tamu, biar istri di kamar. Kenapa? Karena istri yang soleha itu kalau suaminya tahu ada di rumah, dia merasa kehilangan. Yang biasa ada di sampingnya, kok tidak di sampingnya, dia merasa kehilangan. Pasti itu. Iya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hunna libasul lakum, karena suami istri itulah pakaian melekat, Pak. Iya. Maka pasti gelisah wanita saleh ketika suaminya ada tapi tidak di sampingnya. Fa'idhuhunna wahjuruhunna. Nggak mempan juga dengan di saat pisah ranjang. Yang ketiga, wadribuhunna, maka pukullah istrimu. Maaf ibu, boleh suami memukul istri. Imam Ahmad menyebutkan pukulannya tidak boleh melukai. 1, pukullah dengan siwak, ujung telunjuk memukulnya Pak. Gitu. Yang kedua, pukullah dengan sapu tanganmu. Kamu kemana aja, pukul sapu tangan, kemana aja. Enggak sakit, tapi yang dilihat adalah marah murkanya suami. Lihat betapa Islam memerintahkan untuk mendidik istri dengan akhlak yang sangat indah. Tapi yang terjadi saat ini berbeda. Sapu tangan diikat ke botol, betul tidak? Sapu tangan diikat ke tiang dan sebagainya, macam-macam. Wala'iyazbillah. Muka babak belur dan sebagainya, masya Allah. Ya, untung istrinya sabar. Mengapa? Karena 7 anak di bawahnya itu sabar banget. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 ibadah yang pahalanya unlimited. Sering kita bicarakan, pahalanya tanpa batas. Perhatikan Bapak Ibu, mau pahala tanpa batas Pak? Kalau dilihat nggak ada ujungnya. Ibarat Bapak Ibu, Bapak kerja di perusahaan, bosnya mengatakan kerja sama saya, gaji tinggal sebut. Gaji tinggal sebut. Tanpa batas, senang banget. Betul? Masya Allah. Dan Allah memberikan pahala tanpa batas kepada 3 orang. Yang pertama, orang yang berpuasa.
Puasa itu adalah ibadah yang pahalanya tanpa batas. Mengapa? Hanya Allah yang tahu kualitasnya. Kalau berkualitas puasanya. Kualitas puasa pasangan hidup kita nggak bisa kita ketahui. Ibu nggak bisa melihat puasa suami ibu, wah hebat nih, hanya karena bibirnya pucat putih. Ya Allah, ayah mantep puasanya ini. Jalan megang tembok pelan-pelan, rada miring gitu, bagus puasanya. Tiap 3 meter ngeludah, 3 meter ngeludah, ya Allah, bagus amat puasanya. Bukan begitu ciri puasa yang hebat. Puasa lapar dan dahaga, puasa lisan dan mata, panca indera, dan puasa hati, tidak dengki, tidak sombong, tidak iri, itu puasa hati. Yang mengetahui kualitasnya hanya Allah. Maka puasa adalah ibadah yang pahalanya unlimited. Iya. Mohon maaf, kerudung boleh berbeda, tapi isi hati pasti berbeda, betul? Iya, beda nggak Bu? Iya, kesolehan orang pun bukan dilihat dari tampilannya, tapi hatinya. Betul tidak ya? Nih, penting untuk kita. Yang kedua, pahala yang tanpa batas, surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada pahala yang hebat di sisi Allah kecuali sabar menghadapi ujian. Sabar menghadapi ujian. Sabarnya tiga macam sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, dan sabar dalam musibah. Ngaji butuh sabar nggak Bu? Ngaji butuh sabar nggak? Kalau nggak sabar bawanya kesel. Iya. Ada yang datang duluan, kesel ngeliat ngapain sih, pada kemana sih orang nih? Cuman gua doang yang datang duluan, ya Allah. Yang terlambat semoga Engkau ampuni dosanya, Allah. Al-Fatihah. Sombong, ujub, betul? Ya. Dan yang pahala yang tanpa batas yang ketiga adalah memaafkan. Surat Asy-Syura ayat 30. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang memaafkan, maka pahala di sisi Allah luar biasa tanpa batas. Ibu punya suami galak, jahat. Dia ninggalin ibu dengan 5 anak. Dia main dengan perempuan yang kaya raya. Masya Allah, ditinggalkan setahun 2 tahun. Tidak ada nafkah lahir batin. Bahkan ibu sempat didorong, dipukul, lebam muka. Masya Allah, setelah 2 tahun, ya, istri yang sana tiba-tiba melepaskan karena suami stroke setengah badannya. Dia pulang ke rumah kita minta maaf dan pengen kembali. Dimaafkan gak Bu? Bu, dimaafkan gak Bu? Mohon dijawab ibu yang dicintai oleh Allah. Mohon dijawab ibu, pengen pahala besar tidak? Pengen pahala tanpa batas tidak? Memaafkan suami enggak? Ya. Pasti mengatakan contoh yang lain gitu. Subhanallah, memaafkan itu berat, pantas pahalanya unlimited tanpa batas. Masya Allah tuh, itu hebat ya Pak. Iya, jadi karyawan perusahaan dizolimi Pak. Iya, di PHK tanpa pesangon. Bapak mengatakan, ya Allah saya maafkan dia ya Allah, semoga pimpinan saya diberkahkan rezekinya, disehatkan. Ada begitu Pak? Bahasa Arabnya mustahil gitu tuh. Tapi insya Allah bisa, betul ya. Karena Nabi sosok yang memaafkan, diludahi, dilempari kotoran onta sampai Fatimah menangis mengkeramasi rambut Rasulullah. Nangis itu Fatimah. Apa kata Nabi? Isbir ya Fatimah, ya bertahanlah wahai Fatimah, sabarlah. Ya, mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, nggak apa-apa. Nabi memaafkan, begitu ya. Nah ini, maka ayo suami mendapatkan istri yang durhaka, tahan dahulu, maafkan dia. Ya, sebaliknya pun seperti itu. Nabi mengatakan ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Wahai para laki-laki, bertakwalah engkau kepada Allah dan takutlah engkau kepada wanita. Berhati-hatilah dengan wanita.
karena engkau telah mengambilnya dengan amanah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah halalkan kemaluannya dengan kalimatnya, saya terima nikahnya fulanah binti fulan. Ya. Dan inilah kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berikanlah haknya, berikanlah nafkahnya, berikanlah pakaiannya kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini kewajiban suami kepada istrinya. Yang keempat, seorang suami tidak boleh mencela istri dan tidak boleh mencela makanannya. Nggak boleh, Pak. Tapi jangan sampai ibu juga ngerjain suami. Masya Allah tuh, nasi goreng yang 2 hari lalu dikasih, ya. Wala tuqabbi, jangan ngejelek-jelekin makanannya, penampilannya. Maka tadi kita katakan jangan pelit memuji istri. Kadang istri udah lewat berpenampilan baik, cakep, masya Allah, udah lewat, udah kayak setrikaan tuh 5 kali saset, itu suami megang HP terus. Kata istri, ya Allah, kapan dipuji ya Allah. Akhirnya istri selfie cepret gitu ya, dikirim tuh. Suami kaget, loh ada pesan istri di Zoom. Udah, setelah itu ada simbol tangan doang, set gitu tuh. Ada nggak begitu, Pak? Ada nggak, Bu? Orang mah apa kayak dibilang jia bidadari gitulah, gitu kan enak gitu, Bu. Ini boro-boro cuma jempol doang begitu. Katakan, Pak, masya Allah, tabarakallah, bidadari surga turun ke bumi. Tuh hati tuh celeput gitu tuh. Ya, wala tuqabbi, menunaikan hak-hak yang wajib ditunaikan seorang suami terhadap istrinya, seperti kewajiban memberikan nafkah dan mengajari istri terkait kewajiban-kewajiban ibadah dan sunnah. Itulah pentingnya ibu. Anak perempuan kita carikan calon mantu yang saleh, yang tahu agama, agar bisa mengajarkan tentang sholatnya. Maaf, dima'un nisa, tentang darah wanita. Banyak yang gak ngerti. Kita punya komunitas, Bu, tunarungu, tunawicara. Ketemu dengan pimpinannya, usianya 40, 45, 52 dan sebagainya. Ada 8-10 orang itu. Ustadz bisa gak ngisi kami? Enggak, baik, tapi nanti terjemahannya dengan isyarat. Siap Ustadz, begitu tuh. Lalu diajak ngobrol, dia menerjemahkannya. Masya Allah, ketika ditanya berapa Tuhan, dia mengatakan Tuhan 15. Nggak tahu bagaimana tata cara ibadah. Ada yang sudah menikah, nggak tahu bagaimana tata cara mandi junub, begitu tuh. Nggak tahu, Pak. Salat subuh ya jam 7, jam 8, kan nggak dengar azan. Betul tidak? Nah ini, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani manusia luar batas kemampuan hambanya, tapi kita wajib mengarahkannya. Kalau mereka bisa diarahkan dengan orang-orang yang faham agama, maka wanita, istri, perempuan wajib diarahkan oleh suami yang paham dengan agama. Nah, kalau suaminya nggak paham agama, bagaimana, Bu? Bagaimana anak kita akan dihantarkan menuju surga? Di dunia aja belangsak, dapat calon suami yang nggak bener. Maka jangan cari suami kayaknya saja, tampaknya doang. Maka lihat agamanya. Dia akan membimbing bukan hanya dunia tapi akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poinnya. Maka kembali nih untuk makan, betul ya? Ayo, Nabi pernah mengatakan jangan mencelanya, dan wahai para istri, ridholah dengan pemberian suami, ya apa adanya, nikmati semuanya. Jangan membebani suami di luar batas kemampuan hambanya. Terlebih suami minta dibelikan cincin setiap jarinya, kan capek tuh, 10 jari ini. Ya, yang sewajarnya saja. Keutamaan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Aksaru maidkhil jannah husnul khuluq. Yang paling banyak masuk surga adalah mereka yang akhlaknya terpuji. Yang kedua, akhlak yang baik akan mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, tidak maukah hal adullukum, tidak maukah aku ceritakan kepada kalian
tentang orang-orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya nanti di hari kiamat. Beliau mengatakan sebanyak 3 kali, ya, diriwayatkan oleh Abdullah, kami menjawabnya, ya Rasulullah SAW, iya, yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlak kita kepada istri, kepada suami, kepada kerabat, anak dan sebagainya, maka semakin dekat kedudukan kita di sisi Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak yang baik juga bisa mengantarkan pemiliknya sampai ke derajat yang paling tinggi. Rasul bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang diberikan taufik, dia akan mencapai derajat orang yang banyak berpuasa dan banyak sholat malam, melantunkan Al-Quran karena kebaikan akhlaknya dan kemuliaan tabiatnya. Orang yang akhlaknya baik posisinya lebih tinggi dibandingkan orang yang rajin sholat malam dan rajin baca Quran. Masya Allah. Ya, ada kisah seorang nenek menghantarkan suaminya meninggal dunia, dimakamkan oleh si penggali kubur. Kaget penggali kubur merasakan hal yang berbeda. Kuburnya wangi, tiba-tiba melihat cahaya. Penggali kubur pun naik dan mengatakan, "Nek, kakek dulu punya amalan apa?" "Enggak, kakek biasa aja sholatnya, ibadahnya pun biasa dia, cuman dia baik dengan saya, lembut dengan saya, dan ada lagi tambahannya." "Apa, Nek, tambahannya?" "Dia itu gak bisa baca Quran, tapi sebelum tidur dia wudhu, dia ke ruang tamu, dia buka Quran, dia pegang Quran huruf demi huruf sambil menangis mengatakan, ya Allah maafkan aku gak bisa baca Quran, ya Allah. Dulu gak ada yang ngajarin, dulu gak ada ustadz datang ke kampung ini, ya Allah maafkan aku." Pura-pura baca Quran, tangannya itu terus memegang huruf-huruf Al-Quran. Sehalaman, 2 halaman, 3 halaman, udah capek tidur. Itulah yang buat cahaya kubur. Orang yang pura-pura baca Quran saja bercahaya kuburnya, apalagi kita yang bisa baca Quran. Orang yang belum bisa baca Quran pengen bisa baca Quran, dipaksakan diri jarinya keliling tiap hurufnya, ingin mendapatkan berkah dalam hidup, ingin mendapatkan keselamatan di alam kubur dengan baca Quran. Fama baluna nahnu, bagaimana dengan kita yang sudah bisa baca Quran, enggak baca Quran, malam lewat tanpa bacaan Quran. Masya Allah. Harus bagaimana lagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menggerakkan kita masuk surga, tapi kita sendiri tidak terdorong untuk beramal soleh. Lisan mampu berbicara. Di Madinah, kemarin umroh di Madinah, Masya Allah, ada satu tiang ngaji. Yang ngaji siapa? Yang ngaji orang tunarungu. Dipaksakan untuk bisa baca Quran dengan isyarat. Tunarungu pengen baca Quran seperti itu. Tunanetra dipaksakan beli Qurannya 1 juta lebih karena braille. Bagaimana dengan kita yang sudah bisa baca Quran? Qurannya masih rapi, Qurannya masih bersampul. Alhamdulillah, nggak dibaca bu, main alhamdulillah aja ini, ya. Masya Allah, berbahagialah Quran yang lecak, betul? Ya, berarti sering dibaca. Nah, nih yang keempat, akhlak yang indah, suapan saja mendatangkan pahala. Apa Nabi katakan? Dan tidaklah sesuatu yang kamu infakkan karena mencari ridha Allah, melainkan kamu akan diberikan pahala karenanya. Bahkan sesuap makanan yang kau masukkan ke mulut istrimu. Tuh, nih Pak nih, ya, suami istri malam hari berantem lah sampai menjelang subuh. Alhamdulillah pada subuh bayan. Istrinya karena melihat suami udah, ya sudah reda dua-duanya, istrinya masak nasi goreng bu. Masak nasi goreng, dihantarkan ke meja makan. Suaminya sudah pakai sepatu rapi mau berangkat kerja. Ayah, silakan makan ayah nasi gorengnya. Wah, Masya Allah. Ketika makan asin banget.
Mau berhenti takut berantem, betul ya. Lanjut asin terus ini, dipaksakan Pak asinnya, diliatin lagi sama istri. Gimana ayah? Mantap, gitu tuh, luar biasa. Sisa terakhir, suapan terakhir, masih sisa 1 sendok, dipanggil istrinya. Wahai istriku, sini, ini ada hadisnya. Ini hadisnya tuh, ini hadisnya nih. Ya, tidaklah sesuatu yang kamu infakkan karena mencari ridha Allah, melainkan kamu akan diberikan pahala. Bahkan sesuap makanan yang kamu suapkan kepada mulut istrimu, 1 suapan ke mulut istri pahala gitu. Gitu. Ya Allah bebek, gitu lagi kira-kira tuh. So sweet ya yang dimasukkan ke mulut. Ya Allah ayah, maafin ya Allah ayah. Iya, mama 1 suap, ayah sepiring. Nih ibu, ya Allah, jadi berantem lagi dah tuh ya. Baik, kedudukan istri dalam Islam ini yang perlu kita pahami. Terakhir, ya, istri adalah sosok yang harus dijaga, diayomi oleh suaminya. Bapak Ibu, saya rekomendasikan kepada Pak Ibu untuk melihat tayangan Dr. Aisyah Dahlan ya. Itu di bawah kepala otak istri itu ada 1 bulatan kecil. Laki-laki lebih luas ketimbang istri. Kenapa? Rupanya benda tersebut adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, di mana laki-laki punya kemampuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kuat mengayomi, mencari nafkah. Maka yang mencari nafkah bukan istri laki-laki. Ibu hanya mencari tambahan. Ibu jangan mendudukkan bahwa saya mencari nafkah bisa berantakan rumah tangga. Saya katakan berantakan rumah tangga ibu. Kalau Anda memposisikan dirinya saya mencari nafkah juga, berantakan rumah tangga. Ibu hanya membantu saja, nolong suami. Mungkin dia sakit, maaf permanen karena kecelakaan. Ya, Masya Allah, sudah ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membantu suami, bukan mencari nafkah. Suami pendapatan dikit, syukuri apa yang ada. Salafus saleh ketika mendapatkan nikmat sedikit, dia mengatakan, ya Allah, saya ridho dengan nikmat ini ya Allah. Kenapa? Kalau banyak engkau titip kepada kami, jangan peluang maksiatnya lebih banyak. Tidakkah kita ketahui ibu yang dirahmati Allah, hancurnya rumah tangga kebanyakan karena kaya. Melesat namanya, naik viral, selebritis, pernikahannya hanya beberapa bulan selesai. Mengapa? Kaya, kesohor, mewah kehidupannya. Setan gak pernah berhenti bu. Dengan kekayaan itu masuklah setan untuk menggoda kita. Maka maaf, kalau perempuan udah kaya ngapain bu? Hati sombong. Sampai istri pernah bilang, Abi tadi kondangan aku. Terus kenapa? Ya Allah, mak nyendok nasi gelangnya sampai sikut. Lah tuh diliatin, bukan diliatin, kelihatan gontreng gitu tuh. Nyendok sampai angkat ke atas begitu tuh. Kenapa tangan sampai ke atas bu? Kelihatan gelangnya. Coba kalau pakai gelang karet, gimana kira-kira bu? Ditutupin pelan-pelan itu. Masya Allah. Setan berkesempatan kalau sudah kaya, sombong itu susah untuk ditahan. Betul ya? Ya, ini Masya Allah. Dan yang kedua, istri menempati kedudukan yang mulia. Dulu sebelum datangnya Rasul, wanita diperjualbelikan. Wanita jadi komoditas, seks, kenikmatan saja. Tapi saat wanita datang dengan Islamnya, wanita menjadi anak, dia mulia. Man kanat lahu bintani fa ahsana ta'dibahuma kanat hijabatan minan nar. Siapa orang punya anak perempuan, terdidik, terbina, tumbuh jadi anak saleha, maka maka ayah ibunya terhalang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana kalau anak saya hanya perempuan 1? Wa in kanat wahidatan, kalaupun 1 anak perempuan, maka penghalang dari orang tua neraka Allah Subhanahu wa taala, anak wanitanya salihah. Pikiran kita terbang lagi, bagaimana kalau belum punya anak? Untung Nabi mengatakan 3
amalan yang pahalanya mengalir sampai kita meninggal dunia, sedekah jariah, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Lihat Bapak Ibu, kata anak yang soleh sebutannya waladun. Anak siapa saja? Waladun, anak biologis dan anak ideologis. Kalau anak kandung namanya ibnun, bintun. Muhammad Zainal Mutakin ibnu Halimi Isa, ibnun, anak kandung. Nabi untung mengatakan, Masya Allah, Nabi kita mengatakan waladun, bukan ibnun. Nabi tidak mengatakan ibnun solihun, anak kandungmu yang soleh, kalau berdoa akan sampai. Bukan itu kalimat Nabi. Tapi Nabi mengatakan waladun, anak siapa saja. Wahai Bapak Ibu, didiklah anak tetangga, kerabat, sahabat, ngaji di kita. Betul? Belajar matematika, mangga, fisika, biologi, bimbel dan sebagainya, tapi ada pesan-pesan religius. Sayang di matematika kamu sudah pinter, tapi maaf rendah hati ya, gitu. Semuanya dari Allah. Jangan tinggalkan sholat. Kamu perempuan, kalau bisa berjilbab sayang. Jilbab bukan perintah guru, bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, tapi perintah Allah. Cakep. Nilai-nilainya masuk tuh. Tumbuh dia jadi anak soleh, maka pahalanya, argo pahala mengalir kepada kita, waladun. Atau Bapak Ibu gak bisa ngajar, tapi ada rezeki, sekolahkan anak orang lain Pak. Cakep tuh. Keponakan, sepupu, ya bayarannya susah, kita katakan Mas, sepupu saya ini kan Mas udah mohon maaf mungkin ya sudah usia senja, ini anak yang terakhir saya biayakannya sekolah pesantrennya luar biasa, namanya anak ideologis. Ayo Bapak Ibu milikilah. Anak kita biologis cuma 2 saja, tapi anak ideologis Masya Allah. Sudah kita didik 3 orang, 8 orang, 10 orang, kita berikan tuh sangunya, kita berikan uang jajannya, berbahagialah insya Allah. Baik Bapak Ibu, yang terakhir, istri bukan pembantu. Istri bukan pembantu. Di bagian sebelumnya telah ditentukan bahwa Rasulullah telah melakukan berbagai macam pekerjaan. Tapi di bawahnya mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Hambali dan sebagian Malik berpendapat bahwa melakukan khidmah seperti menyapu, mencuci, memasak untuk suami tidak wajib bagi istri. Dengar Pak, tidak wajib bagi istri. Akan tetapi yang lebih utama adalah si istri melakukan pekerjaan sebagaimana adat yang berlaku. Apa adat yang berlaku? Kebiasaan memuliakan, saling memuliakan. Kalau istri tidak mampu, maka hadirkan khodimah. Kalau dia istri tidak mampu, punya tugas mengajar atau maaf sebagai bidan, dokter, dia bekerja di luar juga, maka siapkanlah untuknya. Kalau bisa, kalau tidak bisa saling bicarakan satu dengan yang lainnya. Baik, penutup, istri adalah partner suami dalam kebaikan. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus shalat. Ya. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Ini kiranya jamaah yang dirahmati Allah, kita